Soal IPAS kelas 3, semester 1 Kurikulum Merdeka, Bab 1, Mari kenali hewan di sekitar kita. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan hewan peliharaan? Apakah A. Hewan yang hidup di hutan, B. Hewan yang sengaja dipelihara oleh manusia, atau C. Hewan yang hidup di dalam air? Jawabannya yang B. Soal nomor 2. Bagaimana cara untuk mengetahui hewan-hewan di sekitar kita? Apakah A. Mencari di buku pelajaran, B. Melakukan aktivitas mencari binatang, atau C. Bertanya kepada teman? Jawabannya yang B. Soal nomor 3. Hewan yang tidak dipelihara dan mencari makan sendiri disebut sebagai apa? Apakah A. Hewan liar, B. Hewan peliharaan, atau C. Hewan yang hidup di dalam air? Jawabannya yang A. Soal nomor 4. Apa yang dilakukan untuk mengetahui hewan-hewan di sekitar sekolah? Apakah A. Membaca buku tugas, B. Melakukan aktivitas mencari binatang, atau C. Melakukan diskusi bersama teman? Jawabannya yang B. Soal nomor 5. Bagaimana cara hewan peliharaan seperti kucing bergerak? Apakah A. Terbang, B. Melompat-lompat, atau C. Berjalan? Jawabannya yang C. Soal nomor 6. Hewan-hewan yang memiliki tulang belakang termasuk dalam kategori apa? Apakah A. Hewan berongga, B. Hewan vertebrata, atau C. Hewan invertebrata? Jawabannya yang B. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Hewan seperti ular, buaya, dan kadal termasuk dalam jenis hewan apa? Apakah A. Agnatha, B. Reptil, atau C. Aves? Jawabannya yang B. Soal nomor 8. Hewan yang memiliki bulu dan biasanya bisa terbang disebut apa? Apakah A. Mamalia, B. Aves, atau C. Amfibi? Jawabannya yang B. Soal nomor 9. Berapa jumlah spesies hewan yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan? Apakah
A. 100.000 spesies, B. 1,2 juta spesies, atau C. 10 juta spesies. Jawabannya yang B. Soal nomor 10. Apa yang membedakan hewan-hewan yang hidup di darat dengan yang hidup di dalam air? Apakah A. Ukuran tubuhnya, B. Cara bergeraknya, atau C. Lingkungan tempat hidupnya? Jawabannya yang C. Soal IPAS kelas 3, semester 1 kurikulum merdeka. Bab 2, ayo, mengenal siklus pada makhluk hidup. Soal nomor 1. Salah satu manfaat dari perkembangbiakan bagi spesies adalah apa? Apakah A. Meningkatkan keragaman genetik, B. Mengurangi jumlah individu, atau C. Menghapuskan spesies? Jawabannya yang A. Soal nomor 2. Hewan yang memiliki siklus hidup tahunan biasanya apa? Apakah A. Memiliki umur panjang, B. Mengalami perubahan bentuk yang besar, atau C. Berkembang biak dengan cepat? Jawabannya yang C. Soal nomor 3. Kepunahan suatu spesies bisa disebabkan oleh apa? Apakah A. Pemulihan habitat, B. Penambahan jumlah populasi, atau C. Kerusakan lingkungan? Jawabannya yang C. Soal nomor 4. Siklus hidup tanaman sering dimulai dari apa? Apakah A. Bunga, B. Biji, atau C. Akar? Jawabannya yang B. Soal nomor 5. Hewan yang memiliki fase pupa dalam siklus hidupnya adalah apa? Apakah A. Kupu-kupu, B. Ikan, atau C. Beruang? Jawabannya yang A. Soal nomor 6. Tahap pertumbuhan manusia setelah bayi adalah apa? Apakah A. Dewasa, B. Remaja, atau C. Anak-anak? Jawabannya yang C. Soal nomor 7. Hewan yang mengalami metamorfosis lengkap adalah apa? Apakah A. Katak, B. Cicak, atau C. Anjing? Jawabannya yang A.
Soal nomor 8. Tanaman yang sering digunakan sebagai contoh siklus hidup 1 tahun adalah apa? Apakah A. Bunga matahari, B. Pohon ok, atau C. Bambu? Jawabannya yang A. Soal nomor 9. Perbedaan siklus hidup hewan ovovivipar dengan vivipar adalah apa? Apakah A. Ovovivipar melahirkan, vivipar bertelur, B. Ovovivipar bertelur di dalam tubuh, vivipar di luar tubuh, atau C. Ovovivipar bertelur di dalam tubuh, vivipar melahirkan? Jawabannya yang C. Soal nomor 10. Hewan yang mengandalkan adaptasi lingkungan untuk berkembang biak sering kali apa? Apakah A. Melakukan migrasi, B. Menetap di satu tempat, atau C. Mengubah warna tubuhnya? Jawabannya yang A. Soal IPAS kelas 3 semester 1 kurikulum merdeka. Bab 3. Hidup bersama alam. Soal IPAS kelas 3 semester 1 kurikulum merdeka. Bab 3. Hidup bersama alam. Bagian A. Para penghuni alam. Sekelompok ikan yang hidup di dalam satu kolam disebut A. Individu, B. Populasi, C. Komunitas, D. Spesies. Jawabannya yang B. Makhluk hidup yang sama yang hidup di lingkungan yang sama disebut A. Individu, B. Populasi, C. Ekosistem, D. Habitat. Jawabannya yang B. Tempat tinggal makhluk hidup yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik disebut A. Ekosistem, B. Komunitas, C. Biosfer, D. Bioma. Jawabannya yang A. Dalam suatu padang rumput, terdapat rumput, rusa, dan burung. Hubungan antara ketiga makhluk hidup ini disebut A. Populasi, B. Komunitas, C. Individu, D. Ekosistem. Jawabannya yang B. Dalam ekosistem, unsur tak hidup seperti air dan tanah disebut A. Biotik,
B. Abiotik. C. Ekosistem. D. Populasi. Jawabannya yang B. Soal IPAS kelas 3 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 3. Hidup bersama alam. Bagian B. Setiap komponen memiliki peran. Peran utama tanaman dalam ekosistem adalah: A. Mengeluarkan karbon dioksida. B. Menghasilkan oksigen. C. Menyerap cahaya bulan. D. Menghilangkan hama. Jawabannya yang B. Salah satu contoh komponen abiotik dalam ekosistem laut adalah: A. Ikan. B. Plankton. C. Air. D. Alga. Jawabannya yang C. Hewan pemakan tumbuhan seperti kelinci berperan sebagai: A. Produsen. B. Konsumen. C. Dekomposer. D. Pengurai. Setiap langkah membawa harapan menuju masa depan. Jawabannya yang B. Jika pohon di hutan ditebang secara sembarangan, maka dampaknya adalah: A. Meningkatnya suhu tanah. B. Bertambahnya populasi hewan. C. Berkurangnya keanekaragaman hayati. D. Meningkatnya curah hujan. Jawabannya yang C. Manusia yang membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan: A. Tumbuhan berkembang biak. B. Pencemaran lingkungan. C. Peningkatan populasi hewan. D. Penurunan suhu. Jawabannya yang B. Soal IPAS kelas 3 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 3. Hidup bersama alam. Bagian C. Hubungan yang unik pada makhluk hidup. Simbiosis yang menguntungkan kedua belah pihak disebut simbiosis apa? A. Parasitisme. B. Komensalisme. C. Mutualisme. D. Predasi. Jawabannya yang C. Hubungan antara remora, ikan yang menempel di hiu, dan hiu adalah contoh dari simbiosis apa?
A. Mutualisme. B. Parasitisme. C. Komensalisme. D. Kompetisi. Jawabannya yang C. Simbiosis yang merugikan salah satu pihak dalam hubungan antara makhluk hidup disebut simbiosis apa? A. Komensalisme. B. Parasitisme. C. Mutualisme. D. Predasi. Jawabannya yang B. Contoh simbiosis antara anggrek dan pohon merupakan contoh dari simbiosis apa? A. Parasitisme. B. Komensalisme. C. Mutualisme. D. Kompetisi. Semangat membara di dalam hati, mimpi besar kan kita gapai. Jawabannya yang B. Hubungan antara burung pemakan serangga dan kerbau adalah contoh dari simbiosis apa? A. Komensalisme. B. Mutualisme. C. Parasitisme. D. Predasi. Jawabannya yang B. Soal IPAS kelas 3 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 4. Berkenalan dengan energi. Soal IPAS kelas 3 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 4. Berkenalan dengan energi. Bagian A. Energi di sekitar kita. Rudi melihat mobil berjalan di jalan. Energi yang membuat mobil bergerak adalah A. Energi panas. B. Energi gerak. C. Energi cahaya. D. Energi bunyi. Jawabannya yang B. Energi yang dihasilkan oleh matahari yaitu A. Energi listrik. B. Energi cahaya. C. Energi panas. D. Energi kimia. Setiap langkah membawa harapan menuju masa depan yang cerah bersinar. Semangat membara di dalam hati. Jawabannya yang B. Alat yang hanya dapat mengubah energi listrik menjadi energi bunyi adalah A. Televisi. B. Radio. C. Lampu. D. Kipas angin. Setiap langkah membawa harapan menuju masa depan yang cerah bersinar. Jawabannya yang B. Membara di dalam hati. Energi yang digunakan untuk menghidupkan lampu di malam hari adalah A. Energi gerak.
B. Energi cahaya. C. Energi listrik. D. Energi bunyi. Jawabannya yang C. Benda yang menghasilkan energi gerak ketika dimainkan adalah A. Piano. B. Bola. C. Buku. D. Meja. Jawabannya yang B. Soal IPAS kelas 3 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 4. Berkenalan dengan energi. Bagian B. Sumber energi di sekitar kita. Baterai berfungsi sebagai sumber energi karena dapat A. Menyimpan energi. B. Mengubah energi. C. Menciptakan energi. D. Mengalirkan energi. Jawabannya yang A. Benda tersebut menunjukkan alat yang menghasilkan energi. A. Panas dan bunyi. B. Cahaya dan gerak. C. Listrik dan cahaya. D. Kimia dan gerak. Jawabannya yang C. Energi yang terdapat dalam bensin adalah energi A. Gerak. B. Kimia. C. Listrik. D. Mekanik. Jawabannya yang B. Agar tubuh kita dapat beraktivitas, kita memerlukan sumber energi dari A. Makanan. B. Udara. C. Cahaya. D. Tanah. Jawabannya yang A. Benda berikut menunjukkan sumber energi yang berasal dari A. Bumi. B. Matahari. C. Angin. D. Air. Jawabannya yang B. Soal IPAS kelas 3 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 4. Berkenalan dengan energi. Bagian C. Yuk, makan sampai habis. Mengapa penting untuk tidak menyisakan makanan di piring? A. Karena makanan itu mahal. B. Agar tidak terbuang sia-sia. C. Karena makanan tidak enak.
D. Karena makanan cepat basi. Takkan ada rintangan yang menghadang. Jawabannya yang B. Bersama takkan terpatahkan. Energi yang dapat dihemat saat di rumah adalah energi A. Listrik, B. Panas, C. Cahaya, D. Kimia. Mimpi besar kan kita gapai. Teruslah berjuang, jangan menyerah. Kita akan meraih semua. Jawabannya yang A. Apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak membeli makanan berlebihan? A. Membeli makanan dalam jumlah besar. B. Membeli makanan sesuai kebutuhan. C. Membeli makanan tanpa memikirkan jumlah. D. Membeli makanan yang mahal. Semangat membara di dalam hati. Mimpi besar kan kita gapai. Teruslah berjuang, jangan menyerah. Jawabannya yang B. Impian kita. Menghemat energi sangat penting karena A. Energi tidak akan habis. B. Energi bisa didapatkan dengan mudah. C. Untuk menjaga lingkungan dan sumber daya. D. Energi hanya digunakan untuk listrik. Jawabannya yang C. Ketika selesai menggunakan lampu, sebaiknya kita A. Membiarkannya menyala. B. Mematikan lampu. C. Menyalakannya kembali. D. Mengganti lampu dengan yang lebih terang. Menghindari mimpi yang ingin dikejar. Langkah pasti takkan terhenti. Menuju cita-cita takkan pernah gentar. Jawabannya yang B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.